Bayangkan sebuah perjalanan sederhana di tengah kota. Seseorang duduk di dalam gerbong LRT yang penuh sesak. Udara terasa panas, ruang berdiri semakin sempit, dan aroma keringat dari penumpang di sebelah tidak dapat dihindari. Di tangan, sebuah ponsel terus digulirkan. Lalu tiba-tiba muncul sebuah video. Video itu memperlihatkan orang-orang di Indonesia menaiki MRT yang baru, bersih, luas, dan dingin oleh pendingin udara. Interiornya tampak modern, stasiunnya rapi, dan semuanya terlihat seperti adegan dari film masa depan. Perasaan yang muncul mungkin bukan hanya sekedar kagum. Bagi sebagian orang, ada juga rasa terkejut, bahkan mungkin sedikit tercengang. Fenomena inilah yang belakangan banyak dibicarakan. Banyak rakyat Malaysia yang melihat perkembangan sistem transportasi publik di Indonesia, khususnya di Jakarta, merasakan hal yang sama. Kagum. Bukan kagum kecil, tetapi kagum yang cukup besar hingga menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana negara yang dulu terkenal dengan kemacetan luar biasa, kini mampu membangun sistem transportasi modern dalam waktu yang relatif singkat? Apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan itu? Untuk memahami jawabannya, perlu melihat kondisi Jakarta beberapa tahun yang lalu. Kota ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan terburuk di dunia. Bagi masyarakat Jakarta, perjalanan jarak 10 km bisa memakan waktu hingga 2 jam bukanlah cerita yang dilebih-lebihkan. Itu adalah kenyataan sehari-hari yang harus dihadapi jutaan orang setiap hari ketika berangkat kerja atau pulang ke rumah. Kemacetan bukan hanya masalah kenyamanan. Ia mempengaruhi produktivitas, kesehatan mental, bahkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Setiap hari jutaan liter bahan bakar terbuang sia-sia, waktu berharga hilang di jalan, dan tingkat stres masyarakat meningkat. Jakarta seperti terjebak dalam lingkaran masalah yang seakan tidak ada jalan keluarnya. Namun, pada satu titik, pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang cukup berani. Mereka menyadari bahwa solusi jangka panjang tidak bisa lagi bergantung pada pelebaran jalan atau pembangunan flyover semata. Kota yang terus bertambah padat membutuhkan cara baru untuk memindahkan jutaan orang setiap hari. Dari sinilah gagasan besar tentang transportasi massal modern mulai diwujudkan. Pada tahun 2019, MRT Jakarta akhirnya mulai beroperasi. Jalur pertamanya menghubungkan kawasan Lebak Bulus di selatan Jakarta hingga Bundaran HI di pusat kota dengan panjang sekitar 16 km. Meskipun panjangnya belum terlalu besar jika dibandingkan dengan sistem metro di kota-kota besar dunia, kehadiran MRT ini menjadi simbol perubahan yang sangat penting. Gerbongnya modern, stasiunnya bersih, dan sistem operasionalnya dirancang agar tepat waktu. Tarifnya juga relatif terjangkau bagi masyarakat. Dengan harga sekitar Rp14.000 untuk perjalanan penuh, MRT menawarkan alternatif transportasi yang nyaman dan efisien bagi warga kota. Namun, keberhasilan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh satu jalur kereta saja. Hal yang membuat sistem di Jakarta menarik perhatian banyak pengamat adalah cara mereka membangun ekosistem transportasi secara menyeluruh. MRT bukan berdiri sendiri, ia diintegrasikan dengan berbagai moda transportasi lain yang sudah ada sebelumnya. Salah satunya adalah Transjakarta, sistem bus rapid transit yang telah beroperasi sejak tahun 2004. Bus-bus ini memiliki jalur khusus, sehingga dapat bergerak lebih cepat dibandingkan kendaraan biasa di tengah kemacetan. Selain itu, ada juga jaringan KRL Komuter Line yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelit seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Jutaan orang setiap hari menggunakan jaringan kereta ini untuk masuk dan keluar dari ibu kota. Kemudian hadir pula LRT Jakarta yang terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan transportasi rel di dalam kota. Dengan berbagai moda transportasi ini, pemerintah Indonesia mencoba menciptakan sebuah sistem yang saling terhubung. Integrasi tersebut dikenal dengan konsep Jaklingko. Melalui sistem ini, penumpang dapat menggunakan satu kartu pembayaran untuk berbagai moda transportasi sekaligus. Seseorang dapat naik MRT, lalu berpindah ke bus Transjakarta, kemudian melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain tanpa harus memikirkan sistem pembayaran yang berbeda-beda.
Konsep integrasi inilah yang sering dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan transportasi publik di Jakarta. Ketika perpindahan antar moda menjadi mudah dan nyaman, masyarakat akan lebih terdorong untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Selain transportasi dalam kota, Indonesia juga membuat langkah besar dalam proyek transportasi antar kota. Pada tahun 2023, kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung mulai beroperasi. Proyek ini menjadi kereta berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara. Dengan kereta ini, perjalanan antara dua kota besar tersebut dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 40 menit saja. Sebelumnya, perjalanan yang sama bisa memakan waktu lebih dari 2 jam, bahkan lebih lama jika kondisi lalu lintas sedang padat. Kehadiran kereta cepat ini bukan hanya soal efisiensi waktu, ia juga menjadi simbol ambisi baru Indonesia dalam membangun infrastruktur modern. Namun ketika membicarakan perkembangan transportasi publik di Indonesia, perbandingan dengan Malaysia hampir selalu muncul. Ini wajar, mengingat kedua negara memiliki hubungan yang sangat dekat, baik dari sisi budaya maupun sejarah. Malaysia sebenarnya juga memiliki sistem transportasi rel yang cukup maju, terutama di kawasan Lembah Klang. Di wilayah ini terdapat berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT, monorail, dan KTM komuter. Jika dihitung secara keseluruhan, panjang jaringan rel urban di kawasan tersebut bahkan telah mencapai lebih dari 200 km. Dengan angka tersebut, sebenarnya Malaysia tidak berada jauh di belakang dalam hal infrastruktur rel. Jalur MRT Putrajaya yang baru saja selesai dibangun juga menambah panjang jaringan transportasi publik secara signifikan. Namun, perbandingan antara kedua negara seringkali tidak hanya berfokus pada jumlah jalur rel yang tersedia. Banyak pengamat menilai bahwa perbedaan utama terletak pada bagaimana sistem tersebut digunakan dan diintegrasikan. Di Jakarta, pemerintah berusaha memastikan bahwa berbagai moda transportasi dapat saling terhubung dengan baik. Stasiun MRT dirancang agar mudah diakses dari halte bus atau moda transportasi lain. Sistem pembayaran juga dibuat sesederhana mungkin agar tidak membingungkan penumpang. Sementara di beberapa kota di Malaysia, masih terdapat situasi di mana stasiun dari dua operator berbeda berada cukup dekat, namun tidak terhubung dengan jalur pejalan kaki yang nyaman. Penumpang terkadang harus berjalan cukup jauh di bawah panas matahari untuk berpindah dari satu moda transportasi ke moda lain. Hal-hal kecil seperti ini ternyata memiliki dampak besar terhadap pengalaman pengguna transportasi publik. Ketika perjalanan menjadi kurang praktis, banyak orang akhirnya kembali memilih menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun demikian, bukan berarti Malaysia tidak melakukan apa-apa. Pemerintah Malaysia juga memiliki berbagai rencana untuk meningkatkan sistem transportasi publik di masa depan. Proyek LRT di Penang sedang direncanakan, sementara pengembangan jaringan rel nasional terus dibahas dalam berbagai kebijakan pembangunan. Selain itu, proyek kereta cepat yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura juga masih menjadi topik diskusi penting dalam hubungan kedua negara. Semua ini menunjukkan bahwa Malaysia tetap memahami pentingnya transportasi publik bagi masa depan perkotaan. Yang membuat perkembangan di Indonesia terasa impresif adalah kecepatan perubahan yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Jakarta mulai bertransformasi dari kota yang identik dengan kemacetan parah menjadi kota yang memiliki MRT modern, jaringan transportasi yang terus berkembang, serta proyek kereta cepat yang menarik perhatian dunia. Perubahan ini tentu tidak terjadi secara kebetulan. Ia merupakan hasil dari komitmen politik yang cukup kuat, keberanian untuk mengambil resiko, serta konsistensi dalam melanjutkan proyek infrastruktur meskipun menghadapi kritik dan tantangan. Menariknya lagi, perubahan tersebut juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap transportasi publik. Generasi muda di Jakarta kini semakin terbiasa menggunakan MRT, bus, atau kereta komuter untuk beraktivitas sehari-hari. Bagi mereka, transportasi publik bukan lagi pilihan terakhir ketika kendaraan pribadi tidak tersedia, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup perkotaan yang modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan transportasi publik tidak hanya soal membangun rel atau membeli kereta baru. Ia juga berkaitan dengan perubahan budaya dan cara berpikir masyarakat. Ketika sistem transportasi publik dibuat nyaman, aman, dan mudah digunakan, masyarakat akan dengan sendirinya beralih menggunakannya. Pada akhirnya, kota menjadi lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan lebih layak dihuni. Dari semua perkembangan ini, ada satu pelajaran penting yang dapat diambil.
Persaingan antara negara tidak selalu harus dilihat sebagai ancaman. Dalam banyak hal, ia justru dapat menjadi sumber inspirasi. Malaysia dan Indonesia adalah dua negara serumpun yang memiliki banyak kesamaan. Ketika salah satu negara berhasil membuat kemajuan dalam bidang tertentu, negara lain dapat belajar dari pengalaman tersebut. Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai sebenarnya sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan transportasi publik di Indonesia mungkin membuat banyak orang terkejut. Namun, kejutan itu juga dapat menjadi motivasi bagi berbagai pihak untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem yang ada. Ketika kedua negara saling belajar dan saling mendorong untuk berkembang, maka yang paling diuntungkan adalah masyarakat di kedua sisi perbatasan. Dan mungkin di masa depan, ketika seseorang duduk di dalam kereta yang nyaman di tengah kota, tidak lagi penting apakah kereta itu berada di Jakarta atau Kuala Lumpur. Yang penting adalah perjalanan menjadi lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih manusiawi bagi semua orang.